Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen server. Sebelumnya perkenalan, saya Muhammad Randiansyah, Saya Erwin Prasetyo. Saya Bimolana. Saya Vincent. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi server itu adalah komputer yang tugasnya melayani komputer atau pengguna lain. Jadi kalau kita buka website atau download atau main game online itu pakai server. Dan server itu fungsinya bisa macam-macam. Contohnya ada web server untuk nampilin web, ada file server untuk download file itu nyimpen file, ada juga mail server fungsinya untuk mengirim email. Jadi intinya server itu adalah komputer device yang menyimpan data-data. Ya, yang kedua yaitu adalah sistem operasi Linux dan Windows Server. Yaitu supaya server bisa jalan, kita butuh sistem operasi yang paling sering dipakai itu adalah Linux dan Windows Server. Linux itu gratis, ringan dan aman, cocok buat server web seperti contohnya Ubuntu Server, Debian dan CentOS. Sedangkan Windows Server itu berbayar, tapi tampilan lebih mudah dan cocok buat perusahaan yang pakai produk Microsoft. Jadi tergantung kebutuhan, tapi kebanyakan server dunia pakai Linux karena stabil dan irit resource. Itu yang berikut adalah fungsi perintah dari Linux. Yang pertama itu untuk menjalankan adalah sudo systemctl start. Berikutnya yang untuk menghentikan adalah sudo systemctl stop. Berikutnya adalah untuk memulai ulang layanan, yaitu adalah sudo systemctl restart (NGX). Kedua ada melihat status, yaitu adalah sudo systemctl status (NGX). Cara kerja dan komponen server. Cara kerja server itu mirip kayak pegawai restoran. Kliennya itu adalah pelanggan dan servernya itu melayani permintaan pelanggan tersebut. Ketika klien meminta sesuatu, misalnya membuka website, lalu server akan merespon atau mengumpan balik. Di dalam server sendiri ada beberapa komponen penting kayak hardware, CPU, RAM, hard disk, dan jaringan. Software, sistem operasi, dan aplikasi server seperti Apache atau MySQL semuanya harus bekerja bareng supaya layanan bisa lancar. Oke, berikutnya ada keamanan dan keamanan server. Keamanan server atau server security adalah langkah-langkah untuk melindungi server dari ancaman, serangan, dan akses yang tidak sah, agar data layanan tetap aman berjalan dengan baik. Tujuan keamanan server yaitu satu, untuk melindungi data dan aplikasi dari serangan hacker atau malware. Dua, menjaga kestabilan dan ketersediaan layanan. Tiga, menjaga kerahasiaan data pengguna dan sistem. Empat, mengurangi risiko kehilangan data akibat kesalahan atau serangan. Langkah-langkah keamanan server itu: satu, selalu melakukan update OS dan software. Dua, gunakan versi terbaru dari semua aplikasi server. Tiga, menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Berikutnya kesimpulan. Manajemen keamanan dan perawatan server adalah tanggung jawab utama administrator sistem. Server yang aman dan terawat akan lebih stabil dan cepat. Kedua, lebih tahan terhadap serangan. Dan tiga, menjamin keberlangsungan layanan. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum